Ya, halo, kembali lagi sama saya Reza dari Honda Bandung Center. Nah, di hadapan kita semua ini sekarang sudah ada new Honda Odyssey facelift, ya. Facelift yang kedua nih. Yang pertama kan untuk yang RC ini 2014, 2017, dan sekarang di 2021 ada penyegaran lagi, ya. Seperti yang kita tahu nih, untuk Odyssey sendiri kan dia JDM ya. Jadi dia CBU Jepang. Nah, di sini kalau kita lihat eksterior nih dari mulai depan, samping, belakang, nanti kita lihat bareng-bareng. Perubahannya banyak sekali nih. Ya, jadi untuk saat ini bagian depan kita bisa lihat tampilannya ya, sekilas dia jadi lebih atletis lagi ya. Engine hoodnya berubah juga desainnya jadi lebih mengotak gitu ya, jadi lebih berotot lagi. Terus untuk bagian bawahnya kita bisa lihat ada logo H Honda besar ya. Di sini ada si sensor dari Honda Sensing. Nah, ini ada tambahan lagi yang spesial. Oke, di bagian bawahnya juga kita ada grillnya dengan motif dark chrome seperti itu ya, solid wing face juga bahasa desainnya Honda. Lalu kita bisa lihat sini ada sensor parkir 2 titik di depan, atas dan di bawah juga, lalu juga ada kamera juga. Jadi total kalau di depan ada sensor parkir 4 titik, di belakang ada 4, jadi total ada 8 nih. Nah, kita lihat ke bagian lampunya ya, sekarang bagian headlampnya. Untuk headlampnya sendiri dia baru juga, sekarang dia menggunakan sequential juga, jadi sama dengan yang di CR-V, cuman yang bedakan sequentialnya ini di depan ada, di belakang juga nanti ada gitu. Selain itu juga lampunya juga sudah full LED juga, ada DRL juga, dan juga bagian fog lamp ya tentu juga sudah menggunakan teknologi LED ya. Di bagian bawah juga ada lapisan chrome ya, dark chrome juga yang menambah kesan mewah juga dengan motif honeycomb ya. Jadi untuk tampilannya secara keseluruhan overall jadi lebih gagah ya si Odyssey ini. Oke, sekarang kita langsung aja mungkin lihat ke bagian samping ya. Nah, kita sekarang udah di bagian samping nih dari si New Odyssey facelift ini. Oke, untuk bagian samping, teman-teman bisa lihat sendiri nih dari desainnya ya. Untuk bagian pertama mungkin kita lihat dulu ke spionnya ya. Tentunya spionnya sini sudah menggunakan teknologi retractable ya. Jadi dia sudah pelipatan otomatis nih. Jadi kalau misalnya kita ninggalin mobil, itu si spionnya langsung melipat tuh otomatis ya. Terus juga kalau kita misalnya mau lewat jalan yang sempit ya, kita juga bisa atur tuh si spionnya. Jadi bermanuver lebih gampang seperti itu ya. Nah, ke bagian bawah kita bisa lihat sendiri untuk bannya, dia menggunakan profil ban dari Yokohama dengan ukuran 21560 dengan velg yang sporty berukuran 17 inch ya. Dengan ada pengereman juga di sini sudah lengkap sekali, ada ABS, EBD dan juga brake assist seperti itu ya. Nah, untuk kalau kita mau masuk ke dalam, tentunya sudah menggunakan teknologi smart entry ya. Jadi tinggal kita masukkan saja tangan kita, otomatis pintu akan terbuka seperti itu. Nah, untuk di sebelah kanan saya di sini teman-teman bisa perhatikan di kaca bagian belakang ada antenanya ya. Jadi antenanya tidak di atas tapi di sebelah sini. Ya, jadi tampilannya lebih clean ya gitu ya, minimalis sekali mobil ini. Oke, mungkin itu saja kalau dari dimensi ya kita lihat sendiri di sini memang ciri khas MPV ya, rendah seperti itu. Jadi mudah aksesnya untuk masuk. Nanti kita cobain. Sebelum itu kita ke bagian belakang dulu. Yuk, kita lihat bagian belakang. Nah, sekarang kita udah di bagian tampak belakang dari New Honda Odyssey facelift ini. Untuk di bagian belakang sendiri, kita lihat dari bagian atas, tentunya sudah dilengkapi dengan LED high mount stop lamp, lalu kita juga bisa lihat kaca belakang yang sangat besar ya, jadi untuk menambah visibilitas, juga ada defogger dan juga ada rear wiper ya. Lalu ada logo Honda di sini dan juga ada garnish yang memanjang, membuat tampilan jadi semakin mewah lagi. Nah, ini untuk lampu belakangnya, yang spesial nih ya, ini baru juga, dia memiliki fitur sequential, jadi sama seperti yang di bagian depan. Bagian belakang pun untuk lampu sennya itu dia ada sequentialnya. Lalu untuk lampu lainnya sudah LED juga ya. Lalu untuk bawah tentunya ada reflektor dan juga ada sensor parkir ya. Jadi untuk Odyssey ini di depan dan di belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Nah, di bagian tengah di sini kita bisa lihat ada kamera juga ya, kamera parkir mundur juga, dan untuk membukanya ya sudah dilengkapi juga dengan hands-free access tailgate juga, atau kita menggunakan sensor kaki seperti itu ya. Jadi ada 4 cara di sini, bisa menggunakan sensor kaki, bisa dari depan, ya, bisa dari remote, ataupun kita bisa menekan tombol di sini. Ya, kita akan praktekkan menggunakan kaki ya. Oke, nah sekarang kita udah di bagian dalam bagasi, ya kita bisa lihat di sini untuk tampilannya. Jadi untuk si Odyssey ini sendiri sangat luas sekali, ya, lebar banget. Terus kalau teman-teman perhatikan di bagian dalamnya ini dalam ya, jadi kalau saya bayangkan sih saya mau barang, karena dia tidak terlalu tinggi, jadi mudah sekali nih kita masukin barang-barang belanjaan seperti itu ya ke dalam bagasinya. Dan di sini kita bisa atur juga. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini
butuh space yang lebih luas, di sini ada fitur namanya Magical Storage. Nah, fitur Magical Storage ini gampang sekali. Kita tinggal turunkan saja tuas di kiri kanan, di tengah. Oke, dan di sini ada tuas, tinggal kita tarik saja. Oke. Nah, di sini kita bisa membuat tampilan si bagasinya lebih luas lagi, dan terakhir kita kunci ya di tuas merah ini. Oke, jadi tampilannya jadi semakin lebih luas ya. Dan kalau butuh lebih luas lagi, yang kursi di baris kedua itu bisa dimajukan ke depan sehingga membuat bagasinya semakin luas. Oke, dan untuk menutupnya pun juga cukup gampang. Kita bisa menekan tombol di sebelah sini. Ini juga karena dia sudah head adjuster, bisa di setting juga. Ataupun mau lebih mudah lagi, kita menggunakan kaki saja. Nah, sekarang kita mau masuk nih ke si New Honda Odyssey Facelift. Kita bisa lihat sini bentuk kuncinya. Jadi di sini ada tombol unlock, lock, dan juga untuk membuka sliding door-nya, serta untuk membuka pintu bagasi. Yuk, kita langsung masuk aja. Tinggal sakuin. Kita langsung masuk. Nah, kalau udah di dalam sih, waduh, ini nyaman banget ya. Jadi kelihatan banget emang ini MPV premium dari Honda. Pertama tentunya dari joknya dulu nih. Kalau teman-teman bisa lihat sendiri, jok baris pertama ini full kulit, terus juga headrestnya juga besar sekali untuk menopang kepala kita. Lalu juga di sini ada handrest juga, dan ini juga handrestnya juga bisa diatur gitu ya. Wah, ini fleksibilitasnya luar biasa. Lalu di bagian sisi pengemudi, tentunya dia setirnya juga baru. Di sini kita bisa atur juga posisinya, tilt teleskopiknya. Lalu juga, oke, nah di sini kita bisa atur. Di sini kita bisa lihat dari door trim dulu kali ya, dari door trim ya. Untuk sebelah pengemudi ini, di sini sudah terdapat power window, all auto, jadi semua sisi pengemudi kacanya bisa dinaik turunkan secara otomatis. Lalu juga untuk pengaturan spion, dan di sini untuk yang terkena oleh sisi pengemudi ya, itu halus ya materialnya. Lalu ada juga motif kayu di sini yang menambah kesan premiumnya, dan juga ada memory seat ya, 2 buah memory seat di sini untuk mengatur posisi duduk si driver. Lalu kita bisa lihat ada kisi AC sebelah kanan, dan juga ada laci penyimpanan cup holder nih yang tersembunyi ya. Jadi bisa disembunyikan juga. Nah, di sebelah kanan kalau kita perhatikan nih nanti di tombol-tombolnya ini banyak sekali. Ada tombol-tombol pertama adalah Econ ya, yang hijau ini ya. Jadi untuk menyesuaikan efisiensi berkendara. Lalu juga ada tombol Honda Sensing di sini yang bisa kita nonaktifkan, yaitu CMBS dan RDM di sebelah sini. Lalu tombol VSA, sensor parkir, pembuka bagasi, dan ke bagian bawah untuk membuka kap mesin dan juga membuka tangki bensin. Nah, ini sekarang kita ke bagian kemudinya. Di kemudinya, di steering switch sebelah kiri, di sini kita bisa perhatikan ada tombol untuk setting audio ya. Lalu juga ada sebelah kanan, kita bisa lihat di sini ada tombol untuk Honda Sensing nih. Jadi ini cruise control, kalau di sini adaptive cruise control ya. Lalu juga di sini tombol untuk si LCAS. Dan juga kita bisa lihat di belakangnya ada pedal shift ya, karena ini CVT. Jadi kalau mau merasakan sensasi berkendara sporty manual, gunain pedal shiftnya. Nah, ini untuk pengaturan tuasnya ya. Jadi tuasnya sendiri auto lights, auto light lamp gitu ya, wiper di sini juga sudah lengkap. Lalu kita mungkin speedometer kita nyalain nih. Kita nyalain ya. Kita coba lihat si sinematiknya. Oke. Nah, ini ya tampilannya. Jadi di sini dia sudah TFT-nya digital 7 inch nih ya. Di sini kalau kita tekan tombol home, nah kita bisa atur tuh, kita bisa lihat ya si informasi berkendara ya, lengkap sekali ya, dari mulai navigasi, telepon, audio, tachometer, konsumsi BBM dan lain-lain seperti itu ya. Di sini warna putih, kalau kita berkendara efisien nanti warnanya berubah jadi hijau tampilannya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita mau bahas nih si audio dari New Honda Odyssey. Ini ukurannya 8 inch ya, terus dia juga sudah terintegrasi dengan mobil. Di sini kita cek fitur-fiturnya ada apa aja. Yang pertama tentunya kita lihat dari navigasi. Jadi di sini sudah tertanam sistem navigasi yang memudahkan kita kalau mau bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Lalu back, ini untuk data terkait dengan panggilan masuk. Ini setting. Nah, di sini setting kita bisa melihat misalnya di vehicle. Nah, ini ini adalah settingan untuk misalnya Honda Sensing. Nah, di sini ada blind spot. Kalau blind spot itu untuk mengatur titik buta. Tadi sudah titik buta yang mau kita lihat. Lalu juga
terkait dengan forward collision warning distance. Ini dengan CMBS. Jadi di sini salah satu fitur Honda Sensing yang ada di New Honda Odyssey yaitu CMBS, di mana di sini bisa memperingati jika terjadi potensi tabrakan dan mobil akan memberikan pengereman secara otomatis. Ini aktifnya di kecepatan di atas 5 km per jam. Dan dia juga sudah aktif. Kalau mau menonaktifkan bisa dari tombol di sebelah kanan bawah kemudi. Lalu juga di sini ada lane keeping assist. Ya di sini kalau kita mau ngatur nih si peringatannya LCAS ya. Jadi LCAS itu menjaga si mobil tetap berada di jalur gitu ya. Terus juga ada ACC, Adaptive Cruise Control. Nah ini cruise control, namun dia bisa menyesuaikan dengan kendaraan yang di depan gitu. Jadi bisa mengikuti di kecepatan minimal 25 km per jam. Seperti itu. Ini juga settingan dari RDM, salah satu fitur Honda Sensing juga yang menjaga tetap mobil itu tidak keluar jalur, seperti itu. Nah ini bisa kita atur dari sini. Lalu sekarang kita bisa cek juga ke radio ya, tentunya ini ada radio, Bluetooth audio, dan smartphone connection. Di sini kita menggunakan Android ya, di sini Android Auto. Jadi untuk teman-teman yang mau mengkoneksikan butuh aplikasi Android Auto yang bisa di-download di Google di browser. Lalu juga tinggal koneksikan USB kabel ke bagian bawah sini ke USB portnya dan tinggal koneksikan aja. Nah ini kalau udah masuk, tekan. Nah ini ada tampilannya. Maps ya, coba kita buka Maps ya di sini. Oke. Nah, ini ya, kalau kita juga mau melihat panduan peta selama perjalanan ataupun kita bisa lihat menu lain Spotify gitu ya. Untuk mendengarkan musik dan juga menu-menu lainnya ya, telepon, podcast dan lain-lain. Nah, ini ada satu lagi. Ada fitur yang juga memudahkan di sini yaitu terkait dengan kamera. Ya kalau kita klik di sini, nah ini bisa ngecek nih kondisi kamera mundurnya gitu ya. Nanti juga dia ada garis panduannya kalau kita mundur. Dan di sini juga sudah tertanam fitur yaitu cross traffic assist nih. Jadi di sini si sensor bagian belakang bakal mendeteksi kalau misalnya kita lagi mundur ada kendaraan lain gitu yang mau lewat. Nah, ini bisa memberikan peringatan dan dia juga punya fitur smart parking assist. Ya, jadi di sini bisa parkir sendiri gitu ya, si mobilnya bisa memandu kita kalau misalnya kita kesulitan dalam parkir gitu ya. Jadi nanti dia bisa menggerakkan setirnya sendiri seperti itu ya. Kita tinggal ngikutin aja perintahnya, kita bisa parkir dengan mudah seperti itu. Nah itu sih berbagai macam fitur ya yang ada di New Honda Odyssey. Nah ini untuk selanjutnya di kisi AC, ini kisi AC memanjang ya, sebelah kiri, sebelah kanan, dan juga untuk AC sendiri dia sudah triple zone nih. Jadi untuk AC di bagian pengemudi, sebelah pengemudi, dan di baris kedua itu bisa diatur nih si hembusan anginnya seperti itu ya. Jadi on off auto, semburan angin dan lain-lain itu aman. Oke, transmisinya di sini hanya tersedia satu varian yaitu CVT. Lalu ini engine start stop di sebelah sini. Ke bagian bawah kita bisa lihat ada USB portnya. Ini untuk kita koneksikan ke si smartphone connection. Kalau misalnya mau pakai Android Auto atau Apple CarPlay ya. Ada 2 buah nih di sini port outletnya. Lalu ada laci penyimpanan juga, dan yang menarik di sini bisa kita mundurkan. Yes, ini nih yang saya suka nih. Ya, jadi mau menyesuaikan enak banget. Ya, ada cup holder juga yang bisa ditarik gitu ya. Kembalikan tinggal tarik lagi. Nah, desain dashboardnya nih kalau kita lihat ini juga berubah nih. Jadi perpaduan warna kayu gitu ya, dark gitu, terus juga abu-abu nih emang nggak pernah gagal sih. Jadi kesannya mewahnya dapet, tapi dia tetap kalem gitu ya. Nah ini sebelah kiri, kalau kita lihat ini juga bisa dibuka nih, ada laci penyimpanannya. Tinggal kita tekan saja, set, kebuka tuh. Ada juga buat ngecas di sebelah situ tuh ya. Jadi aman lah nih, nggak usah berebut kalau di mobil ini, di Odyssey ini. Oke, kita tutup, set. Nah di sini ada glove box juga, sudah soft touch juga, soft opening juga. Nanti akan ada APAR juga ya di dalamnya ya. Jadi alat pemadam api ringan yang juga sudah menjadi standarnya Honda nih. Oke, kita ke sebelah sini. Nah, kita bisa lihat sini untuk tadi seperti yang saya bilang, fleksibilitasnya kalau kita bagian bawah juga ada center console yang bisa kita buka. Nah, laci penyimpanan nih di sini. Jadi mau naruh barang-barang gitu ya, handphone, tas, itu bisa banget sini. Oke. Dan lalu ke sebelah atas. Nah, di sini untuk pengaturan lampu juga, ada juga pengaturan untuk membuka si sunroofnya ya, dan juga ini untuk menyimpan kacamata ya. Penyimpanan di sini. Oke, untuk di spion tengahnya, ini dia sudah menggunakan auto dimming rear view mirror, jadi bisa menyesuaikan sensor cahaya nih. Kalau ada silau gitu ya dari belakang, ini bisa menyesuaikan. Untuk sun visornya di kedua belah kanan kiri sudah ada lampunya ya, ada kacanya juga seperti itu.
Ya, jadi nyaman banget sih, apalagi kalau posisi duduk ya, untuk Honda sendiri rendah gitu ya, kayak bawa sedan gitu ya. Terus juga untuk di pengemudi dia bisa diatur posisi duduknya, maju mundur, ini sampai 8 arah nih. Kalau yang di sisi sebelah kiri itu 4 arah ya, elektrik juga bisa diatur 4 arah. Oke, itu aja sih ya, kompartemennya banyak banget, di pintu juga bisa naro-naro botol dan lain-lain. Di atas ada sunroof. Nah, untuk kondisi ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag nih. Jadi ada di depan ada 2, terus di samping dan di bagian samping belakang, memanjang ke belakang seperti itu. Jadi mungkin sekarang kita langsung lanjut ke bagian belakang dulu kali ya, bagian belakang. Nah, sekarang kita mau nyobain nih masuk ke baris keduanya ya. Jadi bisa masuk melalui remote-nya ataupun dari depan. Oke, kita sekarang coba masuk dulu nih ke baris kedua. Aksesnya seperti apa? Jadi lebar banget ini posisi masuknya. Terus juga yang saya rasakan adalah sangat-sangat rendah ya. Jadi kebayang nih kalau mobil ini kita ajak keluarga kita bareng-bareng gitu ya, kakek nenek kita, anak kita gitu ya, mudah sekali akses masuknya. Nah, kita lihat nih, waduh, ini sih nyaman banget ya akses masuknya. Oke, nah ini juga ada fitur juga namanya pinch free ya. Jadi untuk di Odyssey ini baik di belakang bagasi maupun di sliding door-nya, kalau kita tutup gitu ya, kita nggak perlu khawatir nih kalau misalnya kejepit ya. Nah, dia ada fitur pinch free-nya tuh, jadi tidak akan terjepit, aman lah gitu ya untuk anak-anak seperti itu. Ini nih, kita udah berada di baris kedua dari New Honda Odyssey. Ya, ini sih bukan mobil kayaknya, ini lebih ke arah ruangan, room tour gitu ya, karena kursi di jok baris keduanya ini sangat-sangat nyaman sekali gitu ya, bentuknya seperti sofa, terus juga lapisannya kulit, mewah, nyaman sekali. Dari bagian atas headrest-nya sangat besar, jadi kalau menopang kepala kita itu nyaman sekali ya, bisa dinaik turunkan. Lalu juga handrest-nya, dan yang unik tentunya dengan kursi model cradle seat ottoman ini, dia bisa diatur nih. Kalau misalnya mau maju, tinggal diatur aja posisinya maju seperti itu ya. Terus juga kaki bagian bawahnya juga bisa disetting. Dan yang unik, ini bisa direbahkan sampai 150 derajat nih. Jadi kita bisa senderan banget gitu ya, kalau mau istirahat di mobil, bersantai, itu enak banget. Oke, terus untuk di bagian depan, di belakang jok ini ada ambient slide juga. Jadi di sini akan ada lampu nih yang bantu kita menerangi, lalu ada seat back pocket juga 2 sisi. Di bagian bawah di sini ada USB port untuk 2 ya, bisa mengecas 2 handphone. Lalu juga di bagian bawah ini kalau diperhatikan ada tuas, ini untuk peletakan dari si ban cadangan. Jadi nanti kalau mau diambil ban cadangannya tinggal diangkat aja nih 2 tuas ini berbarengan seperti itu. Ya, untuk material sudah sangat mewah. Di sini juga ada sunset, jadi untuk privasi, jadi lebih nyaman ketika berada di dalam kabinnya. Lalu juga ada AC sebelah kanan dan kiri. Nah, ini untuk pengaturan AC-nya di sebelah sini, teman-teman bisa lihat ini mewah, jadi materialnya kaca. Kita bisa atur redupnya, bisa diatur arah semburannya, terus juga auto juga bisa seperti itu ya. Yang beda nih dengan di bagian depan karena dia triple zone seperti itu. Ya, ini posisi duduk saya. Gimana nih? Nyaman banget ya berada di jok baris kedua dari New Honda Odyssey ini. Oke, ini juga, oh ya, satu lagi. Ini ada Isofix tether juga ya di sini ya. Ada, jadi kalau kita mengunci kursi bayi gitu ya, peletakannya bisa di situ, dan ini ada seat belt yang langsung terpasang di joknya. Seperti itu. Oke, mungkin kita coba dulu nih masuk ke baris ketiga. Ya, kita langsung baris 3 ya. Nah, sekarang saya udah ada di baris ketiga nih dari New Honda Odyssey. Oke, kalau saya perhatikan duduk di sini kualitasnya empuknya masih sama, jadi nggak beda nih dengan baris kedua, baris pertama. Materialnya juga sama, masih sama mewahnya. Terus juga di sini kita bisa lihat ada cup holder juga, dan kalau di sebelah kiri ada cup holder dan juga ada port pengecasan nih untuk ngecas juga di sebelah kiri. Ada AC juga di baris ketiga juga, dan ya so far ini dengan posisi duduk saya yang tadi di depan masih nyaman banget sih. Kalau misalnya masih kurang luas, bisa dimundurin juga gitu ya, atau dimajuin juga, bisa diatur. Jadi udah nyaman banget untuk duduk di baris ketiga ini gitu ya. Nah, tadi kita udah ngecek nih bagian dalam kabinnya, terus bagian bagasi belakang. Nah, sekarang kita cek yuk ke ruang mesinnya ya. Jadi untuk si New Honda Odyssey ini dilengkapi dengan mesin 2400 cc iVTEC Earthstream teknologi, menggunakan transmisi CVT yang menghasilkan tenaga 175 PS dan torsi 200 Nm seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada juga di bagian depannya nih, kalau dilihat ini ada si radar dari si Honda Sensing-nya itu sendiri ya, di bagian sini ya, dari si sensornya seperti itu.
Oke, nah ini juga kita lihat ruang mesinnya udah rapi juga ya, udah dicat juga. Jadi memang sudah sangat nyaman sekali, cukup lah gitu ya kalau dipergunakan. Oke, nah itu Honda Lovers gimana nih? Tertarik kan? Mau nyobain nih? Bisa langsung datang deh ke dealer terdekat karena untuk saat ini statusnya dia sudah ready. Jadi kita bisa langsung cek unitnya langsung ke dealer Honda terdekat. Lalu juga jangan lupakan nih, di sini si Odyssey ini dia tetap mempertahankan nih keunggulan-keunggulan yang ada di sebelumnya. Ya jadi seperti cross traffic assist, terus juga smart parking assist, si sunroofnya, lalu sekarang si jok baris kedua juga saya tadi rasakan ya makin nyaman lagi tuh, si headrestnya makin lebar, makin besar. Jadi ya sudah sangat mumpuni lah, seperti ya sudah sangat worth it. Oke, untuk dia saat ini hanya ada di satu varian ya, CVT saja. Dan tersedia dalam 2 pilihan warna, yaitu warna hitam dan juga warna putih, seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi nih di Honda produk-produk Honda selanjutnya. Jangan lupa nih subscribe dan like juga videonya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.